Nah, 8.30 Pak Ei, bisa dimulai ya. Ya, oke, oke. Nah, kapan? Siap ya, suaranya Pak Ei bisa terdengar ya. Bismillah. Gimana? Dengaran? Bisa ya? Ya, Ya. kalau sudah kita mulai, sudah waktunya 8.30 kita Terdengar. usul. Ya, semoga ya, alhamdulillah. Sudah. eh, Oke, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para peserta Doronahu Quran Al-Fatih, alhamdulillah kita bersyukur pada malam ini kita melanjutkan ini pertemuan kita yang kedua ya, ini selain pertemuan tambahan, ini pertemuan kita yang tetap insya Allah waktunya juga setiap malam Kamis ya 20.30. Kita usahakan supaya bisa on time karena biasanya 2.15 cuma kadang mundur jadi 2.30 langsung kita mulai. Jadi seperti biasa kita siapkan materi-materi ataupun pertanyaan nanti yang akan kita tanyakan karena ini sifatnya lebih banyak kepada diskusi. Kalau ada materi-materi tertentu nanti bisa minta dijelaskan ataupun dijelaskan daripada Pak Yai. Ya. Maka langsung saja kita serahkan langsung kepada Pak Yai untuk memulai daripada sangat baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk sama-sama mempelajari bahasa paling istimewa yakni, dan kali ini kita belajar tentang langsung seperti biasa. Silakan kita sampai dengan pembahasan yang terakhir yakni bab fa'il. Yang pertama adalah fa'il. Silakan yang mau menanyakan. Yang mau menanyakan? Ini pelajaran nahwu ya. Jadi kita fokus di pelajaran nahwu. Untuk yang malam Sabtu, insya Allah tasrif, semoga nggak ada gangguan. Silakan. Bagi yang ada pertanyaan, kalau enggak nanti kita akan masuk ke isim marfu yang fa'il itu akan kami jelaskan singkat.
Tak ada? Oke. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nanya perbedaan domir baris dan domir mustatir. Oke. Sebelum masuk ke situ, kita langsung ke dari awal aja ya. Ya, isim marfu isim yang dibaca rofa. Berarti kalau kita membahas isim marfu, berarti kita ngikot apa itu? Mengingat tanda isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa. Berarti kita ngingat, maaf, tanda i'rab rofa. Tanda i'rab rofa ada 4, domah, wawu, alif, dan nun. Cuma nun itu masuk kepada fi'il. Berarti untuk isim hanya ada 3 tanda, domah, wawu, dan alif. Yang kita bahas isim marfu berarti kita nggak lepas dari satu di antara 3 tanda itu. Domah, wawu, dan alif. Isim marfu ada 7, fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, dan tafi. Yang kita bahas pertama adalah fa'il. Fa'il adalah isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni maklum atau yang menyerupainya dan berkedudukan sebagai pelaku pekerjaan. Contohnya ini. Setiap ada fi'il atau ada kata kerja yang mabni maklum, ini qara'a kan fi'il, pasti dia punya fa'il, yakni pelaku. Nggak mungkin pekerjaan terjadi tanpa ada pelaku. Nah, pelakunya itu disebut fa'il. Fa'il dibaca rofa. Kode fa'il, ini kode untuk pesantren ya, biasanya pakai fa pendek atau fa ada alifnya. Biasanya diartikan opo atau sopo. Qara'a telah membaca sopo hamidun hamid. Qara'a ini fi'il, kemudian setelahnya ada isim yang menjadi pelaku, maka itu disebut fa'il. Isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Fi'il mabni maklum itu fi'il yang pelakunya disebutkan. Atau pola yang biasa, membaca, menulis, makan, minum, memukul, itu maklum. Kalau majhul itu dibaca, ditulis, dipukul. Nanti akan ada pembahasan yang naib fa'il. Itu yang namanya fi'il mabni majhul. Ini mabni maklum. Qara'a hamidun Al-Quran, hamid sebagai fa'il. Kok fa'il? Pelaku dari ini, qara'. Enggak. Atau yang menyerupainya, yakni menyerupai fi'il mabni maklum. Apa itu? Kalau nanti belajar tasrif, ada sigot fa'il. Sigot isim fa'il, ada sigot sifat mustabihat, ada isim tafdil, ada sigot mubalaghah. Nanti ini di pelajaran tasrif. Bagi yang ini ikut yang kedua-duanya, ini berarti sudah sampai. Contohnya nih, Hasanun, Hasan, alimun, orang yang alim, abuhu. Jadi abuhu ini adalah sebagai fa'il dari alim. Yang alim siapa? Oh, yang alim adalah ayahnya, bukan Hasan. Untuk isim fa'il atau sifat mustafid dan yang sejenis itu, dia ada pelaku dan juga sekaligus ada pekerjaan. Kata alimun orang yang alim atau qori'un orang yang membaca. Ada yang fi'ilnya tahu itu, meskipun itu adalah bukan fi'il fisik ya, ada orangnya. Nah, dalam contoh ini alimun, yang alim bukan di sini tapi abu. Ini juga disebut fa'il. Kemudian fa'il terbagi menjadi 2. Ada yang zohir, ada yang domir. Zohir itu bukan kata ganti, domir itu kata ganti. Domir dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Kata ganti, saya, kamu, mereka, dia. Itu domir. Jalastu, saya duduk. Pelakunya merupakan kata ganti, disebut isim domir. Kalau nggak domir, disebut zohir. Jalasa faridun. Tajlisu Fatimah. Untuk yang domir ada yang baris dan ada yang mustatir. Nanti akan dibahas. Nanti akan dibahas. Domir baris dan domir mustatir. Ini baru pembagian global saja.
Kita lewat. Sekarang yang isim dzohir dulu. Ya, untuk fa'il isim dzohir bukan kata ganti. Perhatikan untuk yang mudzakkar itu laki, untuk fi'il madhinya enggak ada tak ta'nis, koma. Tapi kalau yang muannas ada ini. Ini namanya tak ta'nis, bukan tak domir. Tak ta'nis sakinah. Ta'nis menunjukkan perempuan, sakinah yang sukun mati. Koma tolibun, komat tolibatun. Ciri perempuan diantaranya ada taknya, atau menunjukkan makna perempuan atau khusus untuk perempuan. Atau kata yang memang berlaku di kalangan orang Arab sebagai perempuan. Kayak ardun itu berlaku perempuan. Nar juga perempuan. Ya udah kita tinggal ngikut. Koma tolibani, komat tolibatan. Untuk fi'il madhi ada tak ta'nisnya, tapi nanti kalau dalam fi'il mudhari yang dipakai adalah, kalau dalam fi'il mudhari untuk muannasnya pakai huruf mudhara'ah ta. Kalau yang mudzakkar pakainya ya. Yakumu mudarisun, takumu mudarisatun. Yakumu mudarisan, takumu mudarisatan. Yakumu mudarisuna, takumu mudarisatun. Kalau kita lihat, ini kan fa'il. Rafa. Tanda rafa'nya domah, isim, mufrad. Ini tanda rafa'nya alif, alif karena isim tasniyah. Ini tanda rafa'nya domah, jamak mu'annas salim. Tanda rafa'nya waw karena jamak mudzakkar salim. Jadi untuk fa'il yang zahir, ini lihat saja kalau fa'ilnya mu'annas maka nanti dalam fi'il madhinya ada tak ta'nisnya, dalam fi'il mudhari'nya ada pakai huruf mudhara'ah ta. Sekarang yang fa'il isim dhamir. Ada yang baris dan ada yang mustatir. Yang baris dulu. Op. Lompat, maaf. Ya, kata baris itu bermakna tampak atau kelihatan, tampak. Cirinya untuk mengetahui apakah itu berupa domir baris atau mustatir, karena mustatir nggak kelihatan, perhatikan huruf terakhir fi'il itu. Baik itu fi'il madhi, mudhari' maupun amar. Huruf terakhirnya apa? Oh, huruf terakhirnya ini sin. Setelah sin kok ada domirnya, berarti itu namanya domir baris, karena kelihatan. Ana, jalas, tu. Nah, ini tu-nya ini. Jalas, na. Yang perlu kita perhatikan, seandainya namanya kok lupa, tapi paling enggak tu itu tahu, artinya tu saya, na kita atau kami, ta kamu laki, tuma kamu berdua, bisa laki bisa perempuan, tum kalian laki-laki. Jalasti, ti kamu perempuan, tuma kamu berdua, jalasata ini domir baris. Nah, domir barisnya adalah alifnya ini. Loh, huma kok ada dua ini? Huma ada yang jalasa, ada yang jalasata. Untuk yang jalasa itu berarti humanya untuk mudzakkar. Kalau yang jalasata berarti ada tak ta'nisnya, berarti humanya untuk mu'anats. Hum jalasu, huna jalasna. Nah, perhatikan yang mustatir. Kalau mustatir itu setelah huruf terakhir dari fi'il madhi, mudhari atau amr itu enggak ada domirnya. Ini huruf terakhirnya sin, setelah itu enggak ada apa-apanya, kosong. Setelah sin ini kosong. Ini tak ini enggak domir tapi tadi apa? Tak ta'nis. Jadi misalkan gini, kita buat contoh ya. Jalasa, maaf, zaitun. Ini failnya zaitun. Tapi kalau diubah, zaitun, jalasa, ini failnya bukan zait. Ini nanti akan sampai, ini mubtada, ini khobar, cuma kita belum bahas. Zaitun, jalasa, failnya mana? Ingat ketentuan, setiap fi'il mabni maklum pasti ada fa'il. Fa'il ada dua, ada yang dohir, ada yang domir. Ini dohir nggak ada, domir berarti. Domir ada dua, mustatir dan baris. Jadi setelah huruf terakhir nggak ada apa-apa nih, kosong. Berarti ini namanya domir mustatir apa? Huwa. Sekarang contoh lagi, Farida, maaf, Jalasat ya. Jalasat Farida. Farida. Farida Jalasat.
Untuk yang atas fa'ilnya ini faridah. Jalasat, duduk, faridatu, faridah ini bukan domir tapi zohir. Faridatu jalasat, ini jalasatnya. Fa'ilnya mana? Bukan tak, tapi domir mustatir apa? Iya. Jadi sekali lagi untuk detek apakah itu baris atau mustatir, perhatikan huruf terakhir dalam fiil itu. Madikah, mudorekah, atau amar. Kalau setelahnya kok ada domir berarti baris, kalau enggak ada berarti mustatir. Perhatikan yang fil mudorek. Nah, ini pun perhatikan tadi. Huruf terakhirnya sin. Setelah sin kok ada, oh berarti ini baris. Ini ada ya-nya, fa'ilnya ini ya-nya bukan nunnya. Nunnya tanda rofa ya, karena ini af'alul khamsah. Namanya ini sudah pernah kan? Namanya ini ya mu'anasah mukhotobah. Ya mu'anasah mukhotobah itu ya yang menunjukkan kamu perempuan atau orang kedua perempuan. Jadi tanpa ada kata anti, misalkan kita ngomong tajlisina, ini sudah menunjukkan kamu perempuan. Aina tazhabina, kemana kamu pergi? Ada ya-nya berarti ngomong sama perempuan. Ini namanya ya mu'annasah mukhotobah. Ya mu'annasah menunjukkan perempuan, mukhotobah yang diajak bicara. Ini fa'ilnya, domir baris ya. Antuma tajlisani, ini namanya alif tasniyah. Alif yang menunjukkan makna dua, baik laki maupun perempuan atau campuran. Ini wawu, namanya wawu jamak. Wawu yang menunjukkan laki banyak. Ini af'alul khamsah. Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak atau ya muannasah mukhatabah. Kalau menurut ini ya muannasah mukhatabah, alif tasniyah, wawu jamak. Enggak apa-apa, bolak-balik sama. Ini semuanya jadi fa'il domir baris. Ini nunnya fa'il. Tapi enggak af'alul khamsah ya karena ketemu na ya. Antuna tajlisna. Dan seterusnya seperti itu. Sekarang yang mustatir perhatikan, mustatir pasti enggak ada setelahnya itu. Untuk fi'il mudhari'nya, mustatirnya ini. Ajlisu, kalau pakai huruf mudhari'ah hamzah, ini pasti mustatirnya ana. Ini dah paten. Kalau pakai nun, ini pasti nahnu mustatirnya itu. Enggak pakai nahnu sudah menunjukkan nahnu. Nahnu najlisu dengan najlisu sudah cukup. Tapi kalau ada nahnunya lebih kuat. Kemudian kalau tak, itu ada kemungkinan, ada kalanya zohir bahkan, ada kalanya domir. Kalau domir ada kalanya mustatir anta atau mustatir hiya nanti, iya kan? Nah, ini. Jadi kalau ada ini tak, lihat saja konteksnya. Ini anta atau hiya. Nah ini kalau contoh ini tentunya anta ya. Kalau pakai ya ini mustatirnya huwa. Kalau pakai tak, ini bisa huwa, bisa hiya, bisa anta. Bagaimana bedakan mustatir yang anta dan hiya? Konteks. Misalkan gini. Mada takra'u ya Zaid? Atau ya Zaid kan? Atau realitanya nggak saya ngomong kepala ada laki-laki, berarti ini apa? Domir mustatirnya apa? Mada takra'u ya Zaid? Anta atau hiya? Mada takra'u ya Zaid? Anta atau hiya? Apa? Anta, Ustaz. Anta. Gimana tahu ya ini konteksnya? Bang, berarti anta. Kemudian kalau yang hiya bagaimana? Baca aja kalimat misalkan kayak al faridatu takra'ul Qur'an. Al faridatu, apa Faridah takra'u membaca Al-Qur'an? Apakah Faridah sedang membaca Al-Qur'an? Ini setelah huruf terakhirnya hamzah enggak ada apa-apa berarti mustatir. Mustatirnya apa? Anta atau hiya? Iya. Ini ada anta. Hiya atau anta? Tuh. Hiya atau anta? Iya. Tapi yang atas mustatirnya anta, yang bawah mustatirnya hiya. Dari mana? Ya konteks. Gak bisa membedakan hanya dengan melototi kalimat fi'il mudhari'nya aja. Lihat kata sebelum dan sesudahnya.
Cirinya sekali lagi untuk domir mustatir, pokoknya setelah huruf terakhir fi'il itu nggak ada apa-apanya. Ini kan polos, ajlisu, nggak ada apa-apanya. Kalau ini udah paten ya, hamzah pasti, ajlisu pasti ana, pasti nahnu. Kalau yang pakai huruf mudhora'ah ta, nanti mustatirnya ada kemungkinan anta, ada kemungkinan dia. Tapi kalau pakainya ya mudhora'ah, itu domir mustatirnya sudah pasti huwa. Ini kita bicara domir ya. Kalau nggak domir bisa juga bisa. Yang tadi yang dohir. Yaqra'u Ahmad. Ini apa? Bukan mustatir, tapi apa? Dohir. Tapi kalau dibalik, Ahmad yaqra'u berarti apa? Failnya domir mustatir apa? Ahmad yaqra'u. Ahmad yaqra'u, domir mustatir. Huwa. Apa? Huwa. 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 Seperti itu. Mudah. Atau baris seperti tadi ya. Kalau yang ikut program tasrif gabungan itu kan kemarin udah tasrif lugawi. Nah, itu udah enak banget itu kalau kemarin tasrif lugawi udah jalan, ini nggak ada masalah Bapak Il itu yang domir. Maaf. Yang fi'il amar ini nggak disebutkan di sini, astagfirullah. Bentar. Oh. Yang fi'il amar sama ya, fi'il amar. Kita buatkan contoh aja ya, fi'il amar nih sekarang yang amar. Amar itu semuanya baris kecuali yang kamu aja, kamu laki satu orang. Misalkan saya ngomong kepada Ahmad. Ya. Izhab ya Ahmad. Atau ya Ahmad izhab. Ini aja yang mustatir. Berarti kan setelah terakhir dari fi'il amar itu hurufnya nggak ada apa-apa, berarti mustatir. Karena ini amar, berarti yang diajak ngomong kan orang langsung kan. Anta. Jadi domir mustatirnya adalah anta. Tapi kalau yang lain, berarti misalkan ngomong sama dua orang, merintah sama dua orang, izhaba, banyak orang, izhabu, sama perempuan, izhabi, izhaba, izhabna. Nah, ini semuanya baris. Jadi yang mustatir cuma satu dalam fi'il amar, yakni merintah kepada satu orang laki-laki. Izhab, ini enggak ada apa-apanya kan? Mustatir anta. Kalau perintah dua orang, izhaba, ini fa'ilnya. 3 orang ke atas, izhabu, wawu. Ngomong sama perintah sama satu perempuan, ya mu'anasah. Izhaba, ada alifnya. Ngomong sama perempuan banyak, atau perintah kepada perempuan banyak, izhab. Nah, itu istilahat ya. Tapi yang penting kita tahulah. Kalau izhab perintah satu orang, izhaba 2 orang, izhabu 3 orang ke atas. Izhabi 1 perempuan, izhaba 2 orang, izhabna perempuan banyak. Nah, ya silakan ada pertanyaan tentang fa'il, baik zahir maupun domir. Ya ada yang tanya, setelah fi'il madhi, huruf terakhirnya ada tak ta'nis, apa itu domir? Bukan, itu bukan domir, tak ta'nis bukan domir. Itu hanya menunjukkan tanda perempuan. Hanya menunjukkan perempuan. Bukan baris, maksudnya bukan domir baris. Tapi bisa juga mustatir, ya bisa aja. Tapi itu taknya itu bukan menunjukkan apa itu domir baris, bukan. Seperti tadi kami contohkan. Misalkan ya, saya ulang ya. Pakai apa ya? Qiraat ya. Qiraat faridatu. Ini namanya tak ta'nis, bukan tak domir ya. Karena kalau sudah ada domir itu nggak ada fa'ilnya isim dohir, nggak ada, nggak bisa gabung.
nggak bisa ganda. Misalkan yang domir, qara'tu, nah udah ini setelah tu nggak ada fa'il lagi gitu. Jadi kalau ini namanya tak ta'nis bukan tak domir. Tak ta'nis ini bukan domir. Kemudian kalau polanya dibalik ya seperti tadi itu. Faridatu qara'at. Farid itu qara'at. Nah ini fa'ilnya adalah domir mustatir bukan taknya. Domir mustatirnya apa? Faridatu qara'at, domir mustatirnya apa? Iya. Apa? Iya. Wahi, iya. Iya. Apa? Iya. 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 Kemudian untuk domir baris itu ya bisa masuk fi'il madhi, mudhari dan amar gitu. Kalau mau rata-rata ya nggak bisa dibuat rata-rata, yang penting hafal definisi. Domir baris adalah domir yang kelihatan. Selama itu kelihatan, masuk fi'il madhi baris, masuk fi'il mudhari baris, masuk fi'il amar baris gitu. Kalau dihitung jumlah yang domir baris dengan yang mustatir ya banyak yang baris. Mustatir dalam fi'il amar cuma satu, anta. Kemudian dalam fi'il madhi cuma dua, huwa dan hiya. Dalam fi'il mudhari ada 5. Ada ana, ada nahnu, ada anta, ada huwa, ada hiya. Ini yang penting tadi kan untuk mendetek itu domir baris atau tidak terakhirnya. Huruf terakhir dari fi'il itu. Setelahnya kok ada domir berarti baris, kalau nggak ada berarti tidak baris. Ada mus. Oke. Ya, oke. Silakan yang mau tanya. Silakan yang mau nanya kan. Lu Assalamualaikum. Izin Silakan. tanya. Iya, monggo. Mau tanya, apakah materi yang ini disampaikan, ini kan tadi fa'il ya. Apakah sedikitnya masuk ke sorofnya atau gimana ini kita belajarnya? Enggak, itu yang tadi itu hanya yang awal di definitif saja tadi. Yang apa itu yang fa'il adalah isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni maklum atau yang menyerupai. Hanya yang menyerupai itu ada istilahnya sigot isim fa'il, kemudian sifat mustabihat, kemudian kayak gitu. Jadi seandainya belum masuk tasrif pun nggak terlalu repot gitu. Tapi kalau bagi yang sudah gabung ke tasrif, nah itu udah dapat materi itu. Berarti paling enggak nanti dipegang tadi itu apa aturan-aturannya itu kita pegang dulu aja itu sebelum kelas tasrif sama kita. Saya kan baru di nahwu Al-Qur'annya. Berarti cukup dicatat yang penting-penting dulu nanti baru menginjak tasrif atau seperti apa sarannya? Bicara yang nahwu kita lebih fokus memang kepada yang nahwu dulu karena memang di pesantren pun antara tasrif dan apa itu sorof ya istilahnya, sorof dan nahwu biasanya dipisah pelajarannya. Memang ada yang tidak kayak materi alfiyah itu udah jadi satu. Tapi di kelas-kelas awal biasanya akan dibedakan, ada pelajaran nahwu
nahwu dan pelajaran tasrif atau shoroh. Cuma kalau di pesantren itu biasanya dalam satu pekan keduanya dapat. Nah, cuma untuk yang materi model online ini, itu kan kita pisah aja materi nahwu, shoroh supaya fokus karena memang waktunya juga pendek. Toh nanti akhirnya akan ketemu. Yang sekarang kita kan ada kelas shorohnya. Nah itu kita baru buka kelas shoroh. Sudah lama kelas nahwu, terus ini angkatan pertama untuk kelas shoroh 2 bulan sama praktek untuk baca kitab. Kalau untuk shoroh nggak terlalu nggak terlalu shoroh atau tasrif nggak terlalu banyak teori. Asalkan hafal pola, wazan, tinggal nyamakan, dah nggak begitu ribet. Kalau nahwu kompleks banget. Ya, Ini gitu. kebetulan sudah lama punya ini ya Pak, nahwu kilat sebelum punya ini. Apakah direkomendasikan nanti langsung disambungkan dengan yang dibahas tidak? Tan? Kalau yang sudah punya nahwu kilat, kalau pelajaran nahwu ya nahwu kan. Tapi kalau yang pengen mau baca yang tasrifnya, cari aja yang tasrif kilat. Oh, tasrif kilat. Kilat. Saya ada yang terbaru itu tasrif Al-Fatih. Ya. Tapi kontennya sama dengan yang tasrif kilat. Hanya kita kemas ulang aja, kemasan beda. Terus pertanyaan satu lagi Tat, untuk materi sebelumnya. Untuk i'rab rofa itu kan ada tanda-tandanya, nasab, jar. Itu untuk mempermudah menghafal tempatnya itu gimana Tan? Kalau yang lebih mudah kalau memang seneng lagu, kita udah ada lagunya itu, i'rab isim ya. I'rab isim. Ya. Isim rofa tandanya apa? Rofanya dengan domah. Nah, nasabnya fathah dan dengan kasroh. Kalau memang enjoy dengan lagu ya tinggal putar lagu itu berulang-ulang. Itu nanti untuk yang materi tanda i'rab isim sudah tercover dalam satu lagu itu. Kemudian untuk yang i'rab fi'il sudah tercover dalam tanda i'rab fi'il. Dan itu kan durasi lagu nggak sampai 5 menit itu. Itu nanti kalau memang nggak mau ngapalin, dengerin berulang-ulang kan nanti hafal. Dan kita acuannya dalam lagu itu kan acuan berdasarkan isimnya dulu, mufrad misalkan. Isim mufrad tanda rofaknya apa, nasabnya apa, jarnya apa. Kita nggak mengacu kepada misalkan tanda rofaknya domah. Domah masuk di mana ya? Masuk di isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, nggak ke situ. Tapi lebih kepada yang isimnya. Isimnya mufrad, tanda rofaknya apa, nasabnya apa, jarnya apa. Nanti juga sama, akhirnya ketemu juga gitu. Cuma untuk kemudahan kami lebih memilih yang dari isimnya dulu. Isim tasniyah, rofaknya apa, nasabnya apa, jarnya apa, kan gitu. Karena dalam praktek kan kita deteknya isim dulu kan. Misalkan kayak gini, Faridatu ya. Ini isimnya apa? Nah, sebelum kita kasih harokat ya. Nah, ini nggak ada harokat ya. Nah, ini nggak ada harokat, kita mau bacanya gimana? Kan gitu. Berarti teori yang sudah kita pelajari, qiraat fi'il, jelas. Setiap fi'il ada pelaku. Pelaku itu disebut fa'il. Fa'il tadi apa? Dibaca rofa. Rofa. Ya, rofa. Sekarang mikir, untuk rofa itu tandanya kan ada 4 ya. Domah, wawu, Ya. alif, nun. Ini isim. Ya. Sekarang kita mau milih, ini fa'il jelas. Nggak mungkin yang baca kok Quran, nggak mungkin kan. Yang baca pasti ini kan. Berarti ini fa'il, Ya. rofa. Sekarang kita mikir, tanda rofanya apa? Tentu kita akan detek ini isim apa kan gitu. Ya. Isimnya apa? Farida isimnya apa? Isim fa'il. Bukan isim fa'il, isimnya. Fa'il itu kedudukannya, tapi isimnya itu ya mufrad. Isim mufrad. Ya, isim mufrad ghair munsharif, nanti akan sama. Berarti tandanya isim mufrad apa tuh ghair munsharif? Rofaknya dengan Doma. domah, maka kita kasih kata domah. Sama kayak gini. Qara'a misalkan atau liban Al-Qur'an. Nah, qara'a fi'il, berarti ini fa'il kan? Kita mau Ya. baca apa ini? Atau libanu atau libana atau libani. Kita lihat, detek aja ini. Ini isim apa? Atau libani? Isim tasniyah. Atau jamak? Isim tasniyah. Maksudnya tanda rofaknya apa? Nah, kan gitu mikirnya kan gitu.
Iya. Ya, tanda rafa'nya apa isim rasnya? Alif. 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 Apa? Alif. Qoro'a atau liba Nih. atau nu? Qoro'a atau liba? Ni. Toliban Ustaz. Atau libani. Libani. Tanda rafa'nya? Alif. 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 Pelajaran yang kemarin kan tujuan kita nanti akan membaca kitab yang enggak berharokat. Ini mau dikasih harokat i'rabi apa? Maka kita mesti tahu oh kita sedang membahas i'rab maksudnya isim marfu, berarti tanda rafa saja yang dipakai kan gitu. Kemudian nanti misalkan yang sudah lewat isim majrur, baca jar, berarti tanda jarnya ada berapa? Ada 3. Kasroh, fathah, dan jadi urutan berpikirnya kayak gitu. Maka nahwu itu nggak bisa loncat-loncat, harus runut. Materi kemarin, materi i'rab belum paham, nanti masuk berikutnya agak susah untuk mengidentifikasi atau untuk memberi tanda i'rab. Berarti paling mudahnya itu berarti dari isimnya dulu ya. Ya. Isim mufrad, rofaknya apa gitu ya. Ya. Kalau yang sudah punya buku tabel Nahwu Al-Fatih, di situ sudah ada ringkesan untuk yang i'rab. I'rab berdasarkan isim, sudah kita buatkan tabel. Jadi kita tinggal lihat isim mufrad, nanti langsung ada tabel itu. Yang rafa apa, nasab apa, jar apa, tasniyah apa, jamak mudzakkar salim, kita tinggal lihat. Satu halaman itu setengah halaman langsung kedetek semua untuk tanda i'rab isim. Kalau belum hafal, itu tahapan awal untuk menghafal. Tapi kalau udah hafal, namanya sudah hafal ya, sudah nggak perlu pakai itu kan memang tahapan awal. Iya. Ini kemarin kan menghafalkannya kebalikannya itu. Jadi rofa ada tandanya apa? Domah, waw, alif, domah apa saja itu. Jadi kesulitan kalau langsung ditanya ya tadi itu nyarinya. Itu versi yang yang model kitab Nahwu Jurumiyah dan sebagainya memang dari itu. Dari i'rab, rafa tandanya domah masuk di mana saja. Oh, masuk di mufrad, jamak mudzakkar, jamak muannas salim, jamak taksir dan fi'il mudhari kan. Dan seterusnya. Kemudian wawu masuk di mana saja. Oh, wawu masuknya di jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah, alif masuk istrinya. Nah, itu ketemunya sama gitu. Nanti akhirnya sama gitu. Cuma pendekatan yang kami lebih mengacu kepada isimnya. Sama aja itu. Oke, syukran Tad. Oke. Silakan yang tanya lagi. Kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Izin bertanya tentang isim zohir tadi Ustaz. Yang untuk perbedaan antara mudzakkar dan muannasnya itu dilihat dari tasniyah dengan ya tasniyah Ustaz. Coba diulang pertanyaan. Untuk isim zohir Ustaz, yang mudzakkar dengan muannas itu perbedaannya dengan tasniyah dengan ya tasniyah begitu Ustaz. Ya atasnya apa ya maksudnya? Untuk cara membedakannya bagaimana Ustaz? Cara membedakan di fiilnya atau bentuk isimnya itu masuk mudzakkar muannasnya gitu. Yang ditanyakan apanya? Masuk untuk mudzakkar dengan muannasnya Ustaz. Mudzakkar muannasnya, isimnya itu masuk mudzakkar yang seperti apa, muannas seperti apa gitu ya? Iya. Maksudnya Ya. itu bukan. Oke. Mudzakkar itu laki, perempuan. Yang paling mudah kalau untuk muannas ya yang muannas saja dulu. Jadinya ada tak marfuthah. Yang kayak gini. Itu kalau bentuk mufrad ya, kalau bentuk jamak nanti akan jamak muannas salim nanti ada tak kayak gini sebelumnya ya alif ini. Ini muannas ya kayak gini atau khusus untuk perempuan. Memang itu
nggak ada taknya, tapi memang itu untuk perempuan. Misalkan hamil ya, hamil bermakna wanita hamil. Haid bermakna wanita yang haid. Nah ini kan khusus laki, khusus perempuan. Maka nggak ada taknya tetap dihukumi apa mu'anats. Bermakna orang hamil ya, bukan bermakna membawa ya. Kemudian yang masuk adalah isim-isim yang memang orang Arab memberlakukan itu mu'anats. Nggak ada cirinya, misalkan al-ardu, ardun, as-sama kadang diberlakukan mu'anats. Kemudian anar itu juga mu'anats. Anggota tubuh yang berpasangan kayak ya tangan, kaki itu masuknya mu'anats. Nah, untuk yang model kayak gini, nah ini kita perlu banyak membaca. Untuk yang nggak ada ciri perempuannya ini kok masuknya mu'anats, ya sudah kita ngikut orang Arab makanya mu'anats gitu. Idza zilatil ardu, zulzilat al ardu, ya kan? Sama syarat sama itu kadang diberlakukan mu'anats. Itu diantaranya. Kalau enggak ya udah maksudnya mudzakkar gitu. Itu kalau ciri isimnya yang mu'anats itu. Atau jamak ya. Jamak taksir itu maksudnya mu'anats. Taksir yang akil. Kadang akil pun masuk mu'anats. Jamak taksir. Misalkan masjid itu masjid-masjid itu maksudnya mu'anats. Itu yang ghair akil. Tapi kalau yang akil ada kalanya masuk mu'anats, ada kalanya tidak. Contohnya rusulun. Rusul itu ini kadang diberlakukan mu'anats secara lafziah, mu'anats ya, mu'anats maaf, mu'anats. Kadang diberlakukan tidak mu'anats. Kudzibat rusulu, kudzibat didustakan rusulun para utusan. Sekilas itu. Jadi untuk yang mudah kalau ada tak marbutoh atau memang itu nama untuk perempuan kayak Maria itu kan perempuan ya, pun nggak ada taknya berarti mu'anats. Kemudian ada kata tertentu yang diberlakukan mu'anats oleh orang Arab, itu nanti kita banyak membaca yang baik. Yang selain itu berarti Syukran Ustaz. ada lagi. Ada lagi? Silakan. Ya, pesan saya pokoknya kita berusaha untuk mendisiplinkan diri lah untuk bisa mengikuti itu pelajarannya lewat online, karena tantangan untuk online itu mendisiplinkan diri itu. Kalau kita bisa mendisiplinkan diri untuk meluangkan waktu itu, insya Allah meskipun kita online dan cuma 2 bulan itu sudah banyak yang kita dapatkan. Banyak yang kita dapatkan. Dengan yang offline sama-sama 2 bulan, itu insya Allah banyak yang 2 bulan online. Dengan catatan tadi itu, disiplin diri meluangkan waktu minimal 1 jam sehari. Izin bertanya Pak Yai. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke pelajaran sebelumnya sedikit. Tambahan pertanyaan terkait dengan nun taukid khafifah Pak Yai. Misal kemarin la taksalan. Bentar. Coba diulang. Untuk nun taukid khafifah, contohnya seperti la taksalan gitu. Nah, ini kan untuk 1 orang. Bagaimana untuk 2 orang? Misalnya jangan sekali-kali kamu malas untuk 2 orang. Untuk jamak gimana itu?
Untuk yang itu nanti pembahasan yang model kayak gitu lebih ke pembahasan yang model apa itu, tasrif ya. Untuk yang tasrifan yang kayak gitu itu. Bertemu dengan nun taukid sakilah, bertemu dengan apa itu, nun taukid khafifah itu nanti mohon maaf itu masuknya ke pelajaran, tasrif. Tasrif. Kemudian kalau salah saya buka lagi ini pelajaran keberapa juga nggak ketemu. Misal jama' muannats salim misalnya. Al-muslimatu kabirotun atau kabirotun Pak Kiai? Apa? Misalnya Al-muslimah. al-muslimatu kabirotun atau kabirotun gitu sifatnya. Oh gitu, ya. Nah. Ya, untuk jamak muannats salim itu bisa kedua-duanya bisa itu. Bisa yang kayak gini. Bisa juga nanti yang pendek gini. Nah, bisa. Karena ada kaidah setiap jamak itu bisa dihukumi muannats. Muannats, ya. Itu kabirotun bisa, kabirotun bisa. Bisa dua-duanya. Cuma kalau yang untuk tingkat yang lebih mudah atau untuk pemula yaitu penyesuaian saja. Al-muslimatu kabirotun. Karena yang model kayak gini ini hukumnya jamak. Bisa dihukumi jamak maksudnya setiap muannats, setiap jamak bisa dihukumi muannats. Bukan setiap muannats jamak ya. Setiap jamak bisa dihukumi muannats. Misalkan al-asjaru, ini jamak taksir ya. Ya. Asjaru, tapi pohon-pohon itu kabirotun. Atau al-masajidu, masjid-masjid. Nah, itu boleh. Al-masajidu kabirotun, bahkan pakainya kabirotun. Jadi setiap jamak ini kan jamak. Ini bisa dihukumi muannats. Kebalikan setiap muannats pasti jamak enggak. Setiap jamak muannats. Itu kaidah dalam bahasa Arab itu. Kemudian lagi satu Pak Yai, ini di luar materi, cuman saya belum pas bertanya itu terkait dengan domir gitu. Misalnya untuk syekh atau kiai atau yang lebih kita hormati itu kita pakai domir antum atau kum itu untuk laki-laki gitu. Nah, bagaimana untuk perempuan? Apakah sama atau pakai domir khusus untuk perempuan, misalnya antuna atau kunna, Pak Yai? Wah, untuk yang itu, yang untuk perempuan kami belum tahu itu. Tapi kalau yang laki memang umumnya kayak gitu sebagai penghormatan untuk itu. Tapi kalau yang perempuan itu kami belum tahu persis. Apakah itu sama dengan yang laki-laki berarti antuna atau iya antuna atau tidak, kami belum tahu kalau yang untuk perempuan itu. Jadi kalau yang itu kami belum berani jawab. Kayak yang apa itu? Kalian apa itu yang untuk penghormatan kepada guru atau kepada syekh kayak gitu. Ya mohon maaf itu. Nanti bisa izin pakai di percakapan mereka orang Arab itu. Izin pakai. Ya mohon maaf. Gantian pertanyaannya yang lain. Nggih Pak Yai, makasih banyak. Jazakumullah. Belum memuaskan. Izin pakai. Yuk. Tadi ada sedikit masih kurang jelas Pak Kiai tentang al-muslimatu. Itu kan bentuk jamak muannats salim. Kemudian jawabnya juga kabirotun. Bisa juga kabirotun karena kabirotun itu
bentuknya kan jamak muannas salim. Mufrad muannas. Kalau kabiratun jamak muannas salim. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kabiratun mufrad muannas bisa menjadi masuk pada jamak muannas salim ya Kiai ya? Iya. Kalau seperti al-asjaru kabirun atau kabiratun? Kabiratun. Kabiratun. Ya. Tapi al-asjaru Kiai bukannya jamak muannas salim Kiai. Jamak muannas salim kan pasti ada ini. Alif dan ta kalau jamak muannas salim. Al-asjaru tidak ada alif dan ta Kiai. Ya, berarti itu jamak taksir itu. Kenapa bisa jawabnya Kiai muannas? Ya, tadi kami sampaikan setiap jamak itu bisa dihukumi mu'anas itu. Al-asjar jamak maka bisa dikhobari dengan mufrad mu'anas. Jadi naatnya mufrad mu'anas gitu. Al-kutubu, al-mufidatu atau al-kutubu mufidatun, nah gitu. Oh, Kudzibat ada, ar-rusulu kudzibu juga boleh. oh ya Kiai. Syukran Kiai. Ya, silakan. Kalau nggak ada, kita singgung yang naib fa'il ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Naib fa'il sekarang. Naib fa'il adalah isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni majhul atau isim maf'ul. Mabni majhul itu pola di, yakni tidak disebutkan pelakunya. Dalam kalimat itu nggak disebutkan. Nusira al-muslimun. Orang muslim ditolong. Ada yang menolong? Ada, tapi nggak disebutkan di sini. Misalkan mobil dicuri. Ada yang nyuri? Ada, tapi nggak disebutkan. Nah, itu namanya naib fa'il. Naib itu pengganti fa'il, pengganti fa'il dalam hal masalah letaknya aja, posisinya. Biasanya setelah fi'il itu adalah fa'il. Kok ini di posisi oleh ini penggantinya. Tapi kalau secara makna kan bukan. Secara makna itu kan maf'ul itu. Orang muslim ditolong, ya kan? Dia ditolong, ada yang menolong. Nusira al-muslimun. Yunsaru atau libun. Ketentuannya sama dengan ketentuan fa'il yang mudzakkar tadi. Kalau mudzakkar nggak ada taknya, kalau mu'anas ada taknya dalam fi'il madhi, dalam fi'il mudhari' menggunakan tak. Cara membuat fi'il mabni majhul, nah ini ketentuannya. Fi'il madhi didhammakan semua huruf yang berharokat dan dikasrkan huruf sebelum akhir. Fi'il mudhari' didhammakan awalnya dan dipatahkan huruf sebelum akhir. Ini ketentuan umum ya. Cuma nanti akan ada perubahan tergantung kalimatnya. Kataba ketentuannya didhammakan semua huruf yang berharokat dan dikasrkan huruf sebelum akhir. Ini cuma ada 3 huruf, makanya didhammakan yang pertama aja. Dikasrkan sebelum akhir. 4 huruf sama. Ini ditambahkan. Sukun tetap ya, sukun nggak digeser. Kemudian dikasrkan sebelum akhir. Ta'allama berarti menjadi gimana? Ta'allama menjadi ketentuannya. Ini ditambahkan. Ini juga tu'allimu. tu'ul. Dikasrkan sebelum akhir. Tu'ul
bukan A5 tapi tu'ul 5. Berharok. Ini kan berharokat. Ini kan harokat. Ya udah. Tu'u. Kasrkan sebelum akhir. Tasdid dan sukun tetap dipertahankan, nggak ikut dirubah. Akhroja ini tetap ya. Hanya yang diubah. Ya. Untuk fi'il mudhari'nya ini. Didomahkan awalnya saja. Berbeda dengan yang fi'il madhi, semua huruf yang berharokat didomahkan. Tapi fi'il mudhari' hanya didomahkan awalnya. Yaktubu, yuktabu, yukhriju, yukhroju. Kalau misalnya banyak misalkan ya ta'al lamu. Maaf, ya ta'al lamu. Berarti domahkan awalnya saja, ini aja. Yu ta'al lam. Jadi pokoknya hanya didomahkan yang awal saja. Beda dengan film. Kan ya tahriju. Berarti gimana? Menjadi gimana? Ya tahriju menjadi Yustakhraju. ya tahriju menjadi Yustakhraju. yustakhraju. Yang diubah hanya huruf depannya aja, huruf awal, kemudian dikasih. Lebih jelas ke ini ada beberapa pola. Nah ini udah kita apa ya yang sudah jadi kayak gini ya. Apa menjadi kutiba karena nanti ada perubahan ini kola kok jadi kila gitu, aslinya bukan kila tapi ada proses namanya proses i'lal. Orang Arabnya nggak pakai kuwila tapi pakainya kila, udah ngikut aja. Kataba, kutiba, kola, kila, ba'a, bi'a, zona, zunna, roma, rumia, da'a, du'iya. Akhraja, ukhrija, ahalla, ukhila. Ini maaf ini bukan kho sama dengan ya. Aqoma, uqima, asra, ustriya. Du'afa, du'ifa, ada, udia, ta'alama, tu'ullima. Taroja, turujia, i'tabara, u'tubira. Imtaso, umtuso, ibtala, ubtuliya. Ihtaja, uhtija, ista'lama, ustulima, istakhala, ustukhila. Fi'il mudhari'nya, nah itu. Yaktubu, yuktabu, yakulu, yukolu, yabi'u, yuba'u, yadunnu, yudunnu. Yarmi, yurma, yad'u, yud'a, yukhriju, yukhroju. Yukhilu, yukhalu, yukimu, yukomu. Yusri, yusra. Yudha'ifu, yudha'afu. Yu'adi, yu'ada, yata'alamu, yuta'alamu. Yataroja, yutaroja. Yatabiru, yutabaru. Yamtastu, yumtastu. Yabtabi, yastaju, yustaju. Yasta'limu, yusta'lamu, yastahilu, yustakhallu. Nah, ini sudah merupakan apa ya, pola ya. Oh, ini kok ada modelnya yakulu, nanti majulnya jadinya yukolu gitu. Yabi'u, misalkan yabi'u, jadinya yuba'u. Yadunu, yang mudhoaf, oh istilah yang model gini lah. Ini pelajaran tasrif ya. Yudonu, yarmi, yurma, yajri, yujro, dan seterusnya. Ini yad'u, yud'a, bukan yud'u, maaf ini yud'a. Kemudian pembagiannya sama. Naib fa'il ada yang zuhir, ada yang domir, kemudian domirnya ada baris dan ada mustatir. Sama pembahasannya seperti yang bab fa'il. Yang perlu diingat adalah ini, untuk membuat pola majhul ada polanya. Rumus globalnya tadi ya, tapi realitanya nanti tergantung bentuk fi'ilnya itu. Oh kayak gini jadi berubah gitu. Rumus globalnya ini. Yang ini rumus globalnya, kemudian penerapan ini seperti ini. Nanti tergantung fi'ilnya, bentuk fi'ilnya. Untuk membedakan nanti apakah fi'il itu dimabnikan majhul atau
Maklum ini konteks ya. Konteks kata sebelum dan sesudah. Dalam bahasa Indonesia karena memang dibedakan secara tulisan nggak begitu masalah. Tapi dalam bahasa Arab itu tulisannya sama kalau nggak berharokat kan gitu. Jadi bahasa Arab memang punya nilai lebih. Satu kata bisa sekian kemungkinan. Tapi dalam bahasa Indonesia udah susah untuk kayak gitu. Nggak ada kemungkinan-kemungkinan. Makan ya makan ya. Ya silakan. Berkaitan dengan ini yang mau tanya. Ini materi untuk hari itu yang file 2 hari loh itu. Hari tadi sampai besok itu materinya masih file. Kita ulur jadi 2 hari karena materi file agak panjang dan domber-domber itu. Naik file kita anggap yang file udah bisa, nanti naik file jadi cukup 1 hari. Nanti selesai ada ujian level 1. Ya, monggo yang mau tanya. Baik, Pak Yai mau tanya untuk pola fiil majhul itu kita di tasrif belajarnya. Di tasrif enggak? Enggak, cuma kalau tasrif itu yang maklum. Tasrif itu hanya yang maklum, cuma nanti kalau udah tahu maklumnya seperti apa, nanti buat masuknya agak lebih mudah. Kalau nahwu memang kita pengenalan fiil kan enggak begitu banyak ya. Jadi kalau untuk detail fiilnya ada sekian fiil, itu memang di tasrif. Di tasrif itu. Nggak apa-apa, bertahap lah, nggak usah gesa-gesa. Sekarang kita fokus dulu di nahwu. Nanti insya Allah masih ada waktu lagi untuk belajar yang tasrifnya. Daripada nanti pikiran kita pecah. Ya mikir nahwu, ya mikir sorof. Nah itu. Kecuali yang memang ngambil 2 program dan dia siap meluangkan waktu dalam sehari 1,5 jam atau 2 jam. Itu silahkan. Tapi kalau enggak, bertahap saja. Ini fokus di nahwu 2 bulan. Nanti insya Allah kelanjutan nahwu kita akan buka program yang tasrif sama penerapan baca kitabnya 2 bulan. Jadi 4 bulan. Saya sampaikan tidak bermaksud melebih-lebih sama yang 2 bulan ini nahwunya intensif itu dengan yang maaf ya offline sama-sama offline sama-sama 2 bulan, yang offline itu kontennya lebih banyak yang 2 bulan, yang 2 bulan online. Karena yang 2 bulan offline itu biasanya kan masih ada tambahan ini dan itu kan di madrasah jadi pesantren nggak fokus nahwu kan. Nahwu 2 bulan itu kebanyakan baru sampai bab fa'il atau mungkin baru sampai tafi itu 2 bulan itu. Ya, yang online itu kita nahwunya udah selesai. Materi selevel kitab Jurumiyah lebih dikit sudah selesai. Yang Maksud saya untuk kita pahami pola-pola perubahan ini Pak Yai. Misalnya dari kola jadi kila gitu. Ada ya pola-polanya untuk dari mana kita bisa tahu perubahannya? ya itu aja kita tinggal ngapalinnya aja. Kayak rumus gitu aja. Oh, kola jadinya kila gitu, ba'a jadi bi'a gitu aja. Oh, Ya, itu lebih mudah. oke. Itu. Oh, kola jadinya kila. Wes pokoknya semua bentuk fi'il yang modelnya kayak kola jadinya kila gitu. Oh, oke. Misalkan sona ya, kita buat kayak gini lah. Tadi kan maaf ya. Kola jadinya apa? Kila. Berarti misalkan ada kata sona, berarti jadinya apa? Sina. Itu. Itu aja. Sina, soma, menjadi Sima. lima gini aja. Ya cuma kayak gini aja. Kan nggak repot gitu kan. Oh, oke. Dona. Maaf, dona. Jadinya apa tadi? Apa tadi? Zona jadi zuna, Zuna. ya kan? Zona jadi zuna. Atau yang inilah. Yang ini ya. Misalkan kita udah hafal ini pola ini. Zona jadi zuna. Ya sudah.
semua bentuk yang polanya kayak gini samakan dengan duna gitu. Misalkan kita buat ini madda. Berarti jadi apa? Mudah. Udah kayak itu masta, M- masta, Apa tadi? masta. Musa. Udah gitu aja. Udah. Ustaz. Ini hafalin aja. Kalau ngapalin jauh lebih mudah daripada mikir. Mikir yang nggak ngapalin gitu. Urida. Nanti misalkan ada kata arsada berarti apa? Ursida itu. Ursyida. Apa? Ursida. Ursyida. Ursida. Ursyida. Akroma Ukrima. kayak gitu aja. Apalah ukila. Jadi misalkan ini atama berarti Utimma. Uhimma. dan seterusnya. Ukima. Aroda menjadi Urida. ya mudah itu. Di materi PDF ada Pak Yai ya di share yang pola yang ini. Kami lupa itu, coba nanti kami cek ulang. Apakah Oke. ada Kayaknya belum ada Pak Yai. materi Naifil masih hari itu, hari apa itu? Kayaknya ada. Hari ini apa tuh? Besok Kamis ya? Jumat materi ini Naifil Jumat. Oh, enggak. Ya, pertanyaan terakhir ini sudah hampir selesai program. Silakan bagi yang mau menanyakan terakhir, penanya terakhir, sudah ke waktu. Kalau nggak ada, cukup sekian yang kami sampaikan. Semoga bisa dipahami dan tentunya harapan kita sama-sama kita bisa istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab ini, dan perlu kita sekali lagi mendisiplinkan diri untuk istiqomah meluangkan waktu. Karena begitu satu kali atau dua kali udah nggak garap, udah nanti biasanya berikutnya udah males gitu. Merasa ketinggalan, merasa susah, akhirnya bablas, program selesai, nggak buka lagi, nggak mempelajari lagi. Maka harapan kita seandainya ada udur banget, ya udah nanti bisa dikontrol untuk berikutnya. Untuk soal silahkan itu bisa diulang. Cuma maaf yang kami share itu hanya yang itu ya, yang misalkan untuk yang file berarti akan kami share untuk hasilnya hari Jumat. Nah, besok kan masih Bapak file ya, berarti belum kami share. Kami share-nya Jumat. Ataupun yang mengulang lagi itu nanti kami nggak share lagi ya. Nanti tapi kan Bapak sudah tahu nilainya, yang kedua, yang ketiga nilainya berapa kan gitu. Tapi yang kami share adalah yang modelnya seperti itu. Insyaallah ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari bahasa Al-Quran. Mempelajari nahwu ini, mulai juga untuk mempelajari atau membaca terjemah Quran berkata. Itu nanti akan banyak membantu dan fokus kepada juz 1, karena itu juz 1 kurang lebih mewakili 20 juz Al-Quran kosakatanya. Jadi dari Fatihah sampai juz 1 fokus saja juz 1 kosakata yang ada di situ, betul-betul diulang-ulang, itu mewakili kurang lebih 20 juz Al-Quran. Nah, Ustaz Ubaidillah malah meringkaskan ada beberapa kosakata sekitar 500-an kosakata mewakili 25 juz. Wah, itu beliau sudah nuliskan itu. Itu kan enak, jadi kita menghafalnya, kita prioritaskan, oh ini kosakata ini yang banyak dipakai dihafalin dulu. Yang lain kembali ke Ustaz Ubaidillah. Ya, kita sudah mengikuti sama-sama materi dari Pak Yai tadi, bisa kita ambil. Ini untuk kawan-kawan peserta, harapan sebelumnya sudah persiapan untuk nanti ada pertanyaan. Kemudian nanti juga insya Allah ada unjuk tambahan seperti nahwu kayak kemarin, nanti tasrif juga insya Allah ada tambahan selain daripada Pak Yai, nanti jadwalnya masih mudah-mudahan bisa diseling-seling gitu, nggak berdekatan kayak kemarin.
sebenarnya lebih bagus juga sebenarnya kalau bisa intensif ya kan, seperti di rasanya seperti di offline saja kan, karena memang kan kita setiap hari kecuali hari itu. Ya itu saja dari kami. Insyaallah nanti saya sama yang bisa ya mungkin ya, nah, itu saja adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.